sehingga hari ini kami menerima sesuatu yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami serahkan waktu-waktu ke depan dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Kau kami diubahkan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Boleh duduk tim PW. Siapa yang kenceng banget? Cek. Siapa yang tadi nggak kehujanan? Nggak ada ya? Ambil semua kehujanan ya. Soalnya tadi Ray nanya sama saya, kok kehujanan nggak? Ya kehujanan Ray. Saya nggak punya jalur khusus. Bukan orang dalam gitu kan. Tadi saya saya baru ngerasain tuh apa banjir-banjiran di Cipto ya. Ternyata Cipto tuh kalau banjir lumayan dalam ya. Jadi anak saya tuh les di Gramet tuh. Terus pulangnya kan saya harus ngantar pulang, ternyata banjir depannya. Kalau saya nggak pulang, saya nggak bisa siap-siap sharing hari ini kan. Jadi saya nggak mau pulang. Saya terobos banjir, ternyata lumayan dalam ya. Terus berasa gitu setiap kali nerobos belok gitu ya. Terus saya tuh kan serem, motor saya kan motor pakai listrik ya. Jadi saya baru pertama kali nih nyemplungin motor listrik ke banjir. Terus jalannya begitu-begitu lagi. Saya hari ini berasa kayak belut listrik sih sedikit. Ternyata itu rasanya jadi belut listrik ya. Tapi puji Tuhan, everything's fine. Hari ini walaupun banyak kejadian, tapi saya bisa hadir di sini, teman-teman juga bisa hadir di sini, luar biasa. Kita doain teman-teman kita yang kebanjiran, semoga dalam nama Yesus kita sepakat semuanya cepat surut ya, nggak ada yang kebanjiran lagi. Oke, temanya bulan ini itu kemarin Kobom bilang temanya bulan ini tuh kok Heart for Harvest katanya. Ayatnya di mana? Di Matius 9 ayat 37 sampai 38. Yuk, tama-tama dibuka dulu. Alkitabnya dibuka dulu. Tapi ini yang versi NIV, New International Version. Aduh terang banget. Ray tolong matiin aja deh Ray, itunya Ray, freestyle-nya. Pedes ternyata ya, di depan. Pantesan tadi Daniel merem terus. Ternyata pedes. Nih, firmannya, then he said to his disciples, hisnya Tuhan Yesus ya. Hinya Tuhan Yesus, the harvest is plentiful but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Jadi ini yang Tuhan Yesus bilang tuai yang sudah menguning, tapi penuainya masih sedikit ya. Jadi berdoalah supaya Tuhan kirimkan penuai. Send out workers into his harvest field. Jadi supaya Tuhan tuh menambahkan penuai di akhir zaman. Nah, berarti kan ini soal, jadi kan kalau Februari identiknya apa sih? Oh nggak ada yang identik sama Cynthia ya? Hah? Imlek. Oh iya, ini baru kali ini ya Februari ya? Apa enggak sih? Udah pernah kan sebelumnya ya? Pernah ganti-ganti ya? Nggak konsisten memang orang Cina. Ini masuk YouTube lagi ya? Nah, jadi kan ini temanya kalau anak muda Valentine lah ya, Februari yang rame ya. Jadi Bom tuh kemarin akhirnya memutuskan temanya tuh Loving God, Loving People, Gathering Souls. Jadi tentang harvest ini kan penuai ya, tentang ngumpulin jiwa-jiwa, bukan ngumpulin apa ya, tentang menangkan jiwa-jiwa. Gatheringnya itu bukan ini ya, bukan gathering kita kumpul-kumpul gitu, enggak ya. Gatheringnya itu menangin jiwa-jiwa. Nah, terus berarti kan siapa di sini yang merasa penuai? Siapa yang punya
dipanggil jadi penuai, punya panggilan penuai di akhir zaman? Nggak ada. Semua ya, semua ya, semua nggak angkat tangan, saya anggap semua lah ya. Ya, amin. Nah, jadi kita semua itu pekerja-pekerja Tuhan di akhir zaman. Nah, kita itu berarti diutus sama Tuhan untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Kita diutus sama Tuhan buat menangin jiwa. Nah, ada satu rasul besar di Perjanjian Baru yang diutus buat menangin jiwa, dan dia tuh pergi kemana-mana dan surat-suratnya itu banyak dicatat, dikanonisasi untuk jadi kitabnya kita, jadi di Alkitab Perjanjian Baru. Siapa kira-kira? Paulus, betul. Siapa tadi yang bilang? Nggak salah, kuliah psikologi memang. Jadi Paulus itu diutus buat menangin jiwa-jiwa, ya. Nah, Paulus itu nulis satu ayat di 2 Korintus 2 ayat 14. Yuk buka sama-sama yuk. Ini nulis surat ke jemaat di Korintus, ya. Ini yang versi bahasa Indonesia dulu. Saya bacain ya. Saya tuh nggak kelihatan loh yang di situ. Wah, beda saya nambah dah. Umur, siapa yang bilang umur? Jujur sih. 2 Korintus 2 ayat 14. Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Jadi Paulus ini dia bilang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Jadi di dalam Tuhan Yesus, Paulus itu kemana-mana tuh jalannya tuh kemenangan. Jalannya kemenangan ya. Dia bilang tuh selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Nah, saya itu udah bolak-balik baca ayat ini dan ya udah gitu. Ya ayat ini ya selewat aja sampai berapa bulan lalu saya lagi baca versi The Message. Boleh tolong tayangin yang versi The Message? Dua Korintus 2. Cuma segitu doang. Kok beda sih? Ini salah nggak? Aduh, saya nggak bawa handphone saya lagi. Tolong dong, ada yang bisa bukain nggak? Nil bisa bukain nggak? 2 Korintus 2 ayat 14. Hah? The Message. MSG. Bukan monosodium glutamat, bukan. MSG, The Message. Oh, udah nongol. Thank you. Sebelumnya kayaknya. Apa sudahnya? But when sudahnya kayak. Sudahnya. Karena The Message itu memang pembagian ayatnya tuh agak-agak ini ya. Kalau yang saya sering baca tuh dia dikelompokin tuh. Jadi kalau kamu potong satu ayat, biasanya source 1 sama source 2 tuh beda. 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus 2 ayat 14. Ketemu gak Nil? Yang 14b. Pinjem ya. Nah, ini dibikinnya di B nih. Dia bilang gini, in the Messiah. Jadi di dalam Mesias, in Christ, di dalam Kristus, God leads us, Tuhan memimpin kita from place to place, jadi dari tempat ke tempat, in one, dalam satu perpetual victory parade. Yang jadi judul hari ini. Kalau bahasa Indonesia ngomong perpetual, ya. Bahasa Inggris ngomong perpetual victory parade. Thank you Daniel, sorry kiri. Jadi waktu saya baca, saya juga udah baca beberapa kali, pas lewat ini, kok ada kata perpetual di situ, perpetual, ya. Ada angel yang ngomongnya ya, perpetual. Nah,
Perpetual ini kalau kamu search di Google lah ya, maksudnya di apa? Di kamus online, itu artinya tuh abadi. Abadi. Jadi terus menerus abadi. Saya itu apa? Waktu baca ini terus tiba-tiba apa ya, mata kan kita kalau baca Alkitab kadang ada satu ayat gitu, kita tiba-tiba kekunci di ayat itu gitu ya, yang jadi rema gitu. Nah ini bisa jadi rema itu karena saya dengar kata perpetual ini. Saya itu pertama kali dengar kata perpetual ini itu tuh dari dunia horologi. Tahu dunia horologi? Jam, dunia jam, jam tangan, jam ya jam lah pokoknya. Dunia jam. Saya senang jam. Jadi kalau ini bukan kode ya, kode buat ngado enggak. Jadi saya senang jam tangan. Jadi saya tuh sering baca gitu, sering ya lihat-lihat gitu. Kenapa jam ini begini, kenapa jam ini begitu, kenapa jam ini bisa mahal banget, kenapa jam ini bisa murah banget. Nah, ada satu merek ya yang dia itu tulis di tipenya. Jadi kan ada tipenya ya. Misalnya kamu beli jam apa misalnya Casio ya, yang sering lihat ya Casio, terus ada serinya G-Shock misalnya, terus nanti tipenya angka, itu angkanya angel tuh saya juga nggak hafal-hafal, buat apa juga dia hafalin ya. Pokoknya dia nanti ada tipenya gitu, 1AA berapa gitu. Nah itu nanti bedanya beda bentuk, beda tipe, beda fitur dan segala macam. Nah ada satu jam yang dia itu dinamanya itu ada perpetualnya. Itu jamnya tuh Rolex. Tahu ya, pernah dengar semua ya? Rolex ya. Murah apa mahal? Masa sih? Murah apa mahal? Mahal ya. Kenapa mahal? Murah tergantung ya. Kalau ada duitnya semua murah ya. Nah jadi Rolex itu sekitar tahun 1930 dia itu keluarin jam tangannya dia itu namanya seingat saya Oyster Perpetual. Jadi dia ngeklaim jamnya dia itu nggak akan mati-mati. Jadi zaman dulu jam tangan itu diputer guys. Jadi di sini sekarang jam tangan dicas ya, dicas kan, smartwatch semua dicas ya. Yang pakai smartwatch atau yang pakai jam biasanya pakai baterai ya, pakai baterai. Nah jam-jaman dulu itu diputer. Jadi ada pentolannya di sini, itu namanya crown ya. Crownnya tuh diputer, di dalamnya ada per. Nah nanti pernya itu nyimpen tenaga. Waktu kamu balikin si crownnya kan bisa ditarik gitu ya jam tuh ya, tarik klik terus bisa kamu atur kan ya. Terus nanti ceklik lagi. Apa Alea lagi nyoba tah? Oh enggak. Nanti ditarik, diputer gitu kan, terus diceklik lagi. Terus nanti dia di dalamnya tuh kan si mekanismenya kerja. Itu zaman dulu tuh gitu. Kalau sekarang kan rata-rata pakai baterai ya. Jadi kamu tinggal colokin baterai, terus dia nanti hidup. Nah kalau dulu tuh enggak, dalamnya ada per. Kamu puter pernya supaya kayak apa sih, kayak kamu pernah mainan mobil yang gini enggak? Kretek terus nanti dilepas dia jalan. Nah itu di dalamnya kurang lebih ada per seperti itu. Jadi waktu kamu puter, dia tambah keras. Nanti begitu kamu lepas, dia muter, gerakin jarum detik. Ya, zaman dulu jam tuh seperti itu. Itu namanya mechanical watch. Jadi dalamnya isinya per sama gigi dalamnya. Itu kenapa kalau kamu perhatiin poster hari ini dalamnya ada gigi-gigi gear. Nah itu tuh giginya jam. Saya bikin pakai itu. Nah terus dia akan gerak sampai nanti pernya habis. Kan kamu kalau mobil main pretek-pretek lepas nanti dia berhenti kan, karena kemampuan pernya habis. Nah ini juga sama, kamu putar nanti berapa hari mati jamnya. Kenapa? Pernya habis powernya. Nah si Rolex ini tahun 1930-an dia bikin jam yang tidak bisa habis. Jadi dia otomatis mengisi terus tenaganya. Nah jadi dari situ saya ya sebenarnya nggak seabadi itu juga, karena kan di dalamnya banyak komponen mekanik ya,
banyak yang bergerak. Jadi satu hari ya pasti ada macetnya, ada rusaknya. Cuma konsepnya bahwa jam itu tidak perlu kamu putar lagi dan dia bisa gerak terus. Itu keren gitu menurut saya. Dan hari itu Rolex bisa tiba-tiba namanya booming lah. Jadi setelah itu Rolex itu jadi terkenal banget dan sampai sekarang kita tahu Rolex nggak ada yang murah ya. Rolex itu start dari puluhan juta. Nggak ada Rolex yang belasan juta. Kamu kalau nemu Rolex belasan juta curiga, palsu berarti. Karena banyak banget KW-nya. Kayak tas Louis Vuitton tuh ya, itu banyak banget kan KW-nya. Rolex juga sama. Dari yang KW harga 200.000 sampai KW yang harga 15 juta itu ada. Kenapa? Karena harganya mahal banget. Harganya rata-rata puluhan sampai ratusan. Ya. Nah, jadi waktu dengar kata perpetual ini, saya tuh catch up banget sama si ayat ini gitu. Tiba-tiba, berarti di dalam Mesias, tadi ya tulisannya in the Messiah, in Christ, in God, dalam Tuhan, dalam Yesus Kristus, kita itu punya kemenangan abadi. Kok nggak ada amin? Amin. Ngetes, siapa tahu udah tidur, enak adem soalnya. Ya. Kita punya kemenangan abadi. Keren kan? Keren gak? Keren guys. Nah, terus gimana caranya supaya kita punya kemenangan abadi? Ya, kita mau belajar ya. Kalau bicara soal menang ya. Kenapa sih kita tuh, bentar sebelumnya ya, kenapa sih kita tuh harus selalu punya kemenangan? Bahkan ada satu ayat yang bilang kita itu lebih dari pemenang. Kenapa? Kenapa Tuhan tuh pengen kita tuh menang gitu? Kenapa? Enggak lah, lu kalah aja lah gitu. Kenapa? Kira-kira? Kenapa? Kenapa Rey? Karena Tuhan sudah memenangkan kita dari maut. Ya oke. Jeb, apa Jeb? Kenapa Tuhan pengen kita menang? Lu dingin loh di depan ini. Kenapa Jeb? Kira-kira aja Jeb, gak apa-apa Jeb. Lisbeth langsung ngumpet Lisbeth. Kenapa Tuhan tuh pengen kita tuh menang gitu, sampai ada ayatnya. Kenapa Tuhan tuh pengen anak-anaknya tuh menang gitu, jadi pemenang, bukan pecundang. Kenapa kira-kira Jeb? Apa ya? Biar tenang. Menang biar tenang. Oke. Ini ternyata enaknya di sini ya, interaksinya ya, kita jadi dekat banget. Ini in my opinion ya. Jadi kalau menurut saya Tuhan tuh pengen kita menang supaya orang tuh lihat gitu. Anak Tuhan tuh keren loh. Menang terus loh. Bukan mau menang sendiri ya, bukan ya. Tapi keren loh. Anak Tuhan itu ya dia menang terus gitu. Keren loh. That's why Tuhan tuh ya pengen kita tuh jadi pemenang gitu. Ya. Nah, terus kalau soal menangan biasanya identik sama apa? Perang-perangan. Enggak. Ya perlombaan, betul, perlombaan. Betul, Daniel. Identik sama perlombaan. Saya nggak tahu ya di sini ada yang suka ini nggak? Ini saya minggu kemarin udah cerita di CG sih. Ada yang suka balapan nggak di sini? Ada yang suka balapan nggak? Ada. Kamu suka balapan? Trek-trekan? Nggak apa-apa, asal bukan pelaku, lihat aja. Kenapa? JJ? Enggak, JJ kalau nyetir motor pelan-pelan. Iya. Enggak, soalnya dekat lampu merah. Saya nggak tahu kalau jalannya kosong. Enggak, maksudnya apa? Biasanya kan kalau ngomong lomba gitu identiknya sepak bola gitu ya. Kalau cowok ya, saya tuh nggak suka sepak bola guys. Sukanya lihat
balap. Dulu nonton juga zaman-zaman masih ada Valentino Rossi itu saya hampir setiap minggu nonton tuh MotoGP itu. Nggak langsung ke sirkuit ya, nggak. Masa muter gitu Spanyol apa, belum lah, belum sampai situ. Tapi saya hampir selalu nonton. Hampir selalu nonton. Nah, waktu kemarin Pak Victor datang nggak? Waktu Pak Victor di umum, ada yang datang? Datang ya. Waktu bahas accelerated harvest, yang diakselerasi. Pak Victor tuh ngomong soal balapan gitu. Jadi waktu Pak Victor ngomong soal balapan, wah saya ini langsung, iya bener ya. Maksudnya akselerasi ini nggak jauh, maksudnya apa ya? Berdempetan sama balapan ya. Nggak ada balapan pelan-pelanan, nggak ada ya. Kamu siapa namanya? Siapa? Jeremy. Nggak ada ya Jeremy ya, balapan pelan-pelanan ya. Jeremy senang balapan apa? Formula One. Oh oke. Saya udah lama nggak nonton Formula One. Karena Formula One tuh zaman saya kurang body contact. Kalau MotoGP tuh salip-salipannya tuh wah seru banget. Ya. Ngomongin balapan ya. Saya tuh seneng sama satu balapan yang yang mementingkan akselerasi. Jadi nggak peduli apa yang kamu pakai itu, mobil atau motor gitu yang kamu pakai itu bisa ngebut sampai 300 km per jam, nggak perlu. Tapi cuman perlu akselerasi. Namanya drag race. Pernah denger gak? Pernah denger gak? Jadi balapan berdua nih, kanan kiri. Balapannya lempeng dong, gitu. Sampai finish. Jadi tahu ya, drag race tahu kan? Nah, ini ada contohnya nih, biar kamu kebayang. Tolong, Mos, video yang tadi saya titip. Mobil biasanya pakai mobil atau pakai motor ya, drag race. Nah, nih balapannya cuman begini guys. Nih mobilnya terserah gitu, mobilnya mau Fortuner, mau Innova, pokoknya asal bisa lurus lempeng, ya. Nah ini Fortuner lawan Fortuner. Loh kok sebelahnya ada lagi? Nggak, pokoknya sih biasanya ya lomba lari mah lari sprint ya. Nah, treknya juga nggak panjang. Kok balapannya berapa jauh gitu? Kan cari trek lurus panjang susah kan, kecuali di tol ya. Di tol pun nggak mungkin lurus banget juga gitu. Ada yang sebelah sini agak jalannya agak turun sedikit. Nah, kalau yang benar-benar untuk sirkuit benar-benar lempeng kan itu nggak boleh yang satu lebih rendah kan. Kalau yang satu lebih rendah dia lebih cepat dong karena kebantu gravitasi. Harus benar-benar sama, datar, kanan sama kiri. Jadi cari trek yang datar begitu panjang tuh agak susah. Nah, balapan ini nih ramenya di US, di Amerika. Drag race. Jadi di Amerika itu karena mereka pakai satuannya mil ya. Kalau kita kan kilometer. Mereka satuannya mil. 1 mil tuh sekitar 1,6 sekian kilometer lah. Nah, jadi ini tuh nggak sampai yang 1 kilometer gitu nggak. Ini tuh rata-rata cuman 1/4 mil. Jadi cuman ya 400 meter. 400 meter tuh kayaknya cuman dari sini mungkin cuman sampai itu Gunung Jati tuh. Sampai situ doang balapannya. Ya. Bahkan di Indonesia itu saking lahannya terbatas. Jadi di Indonesia tuh banyakan balapannya 1/8 mil. Cuman 200 meter. Kayaknya keluar Gracia finishnya paling di lampu merah sana tuh, lampu merah Pemuda. Nah itu balapan cuman gitu doang. Jadi balapannya tuh singkat, tapi harus bener-bener bisa akselerasi cepet banget. Dari diem sampai lari kenceng itu cepet-cepetan gitu. Ya, kebayang ya semua ya. Jadi nggak perlu, ini ngagetin loh, ada apa ya? Ini jadi balapannya itu nggak perlu yang apa ya, nggak perlu yang
Mobil saya bisa lari 500 km per jam gitu. Nggak perlu. Ya, bisa lari 500 km per jam, tapi dari diem sampai 500 km per jam dia butuh sejam, sama aja bohong kan. Lama banget gitu dia. Jadi kalau kereta api itu kan kenceng tuh. Nah tapi kan kereta api nggak mungkin cus langsung cepet gitu kan. Kamu kalau di dalam kereta nggak mungkin langsung cepet kan, dia pelan-pelan, toto kerasa, nggak kerasa, toto cepet kan. Nah itu nggak bisa akselerasi yang seperti itu harus benar-benar cepet-cepetan. Ya. Nah saya itu sering ngeliatin yang juara-juara di Indonesia tuh sering di wawancara di YouTube. Jadi kemarin ada yang salah satu yang paling cepat pecahin rekor di Indonesia. Jadi itu tuh 200 meter itu sekitar 6, sekian detik. 6 detik tuh cepet guys. Sebagai bayangan ya, kamu biasa di sini di jalan banyak lihat mobil apa? Avanza lah ya. Avanza tuh hebat di jalan tol tuh. Lu salip depan ada lagi, lu salip depan ada lagi. Nggak bisa habis. Nah, Avanza itu ya sebagai perbandingan ya. Avanza itu dari start sampai finish kalau balap begini itu sekitar 15 sampai 16 detik. Jadi kalau 6 detik itu sepertiganya Avanza, itu cepet banget. Ya. Cepet banget. Nah, terus si orang yang punya mobil ini diwawancara. Pak, yang penting tuh apa supaya bisa bikin mecahin rekor di Indonesia? Dari 0 sampai berapa ratus meter itu cuma 6 detik doang. Apa yang bisa bikin mobilnya lu tuh bener-bener kenceng gitu? Terus dia ceritakan. Pertama, mesin. Pasti ya. Nah, mungkin dong mesinnya saya mau lebih cepat dari Avanza, tapi saya pakai mesinnya Avanza. Paham nggak? Paham ya? Nggak mungkin gitu. Kalau mau lebih cepat, otomatis mesinnya harus diganti sama yang lebih bagus, ya. Bahkan pernah lihat nggak itu tuh yang di film Fast and Furious yang dipencet tombol terus langsung mobilnya, iya pakai nos. Pernah lihat nggak? Pernah ya? Ya itu di drag race tuh beneran ada kayak begitu. Jadi kalau pencet tombol terus mobilnya jadi cepet gitu, ada beneran. Nah, jadi mesin pertama. Mesinnya diapain? Mesinnya diturunin, bukan diturunin terus balapannya nggak pakai mesin, enggak. Jadi mesinnya diturunin, terus mesinnya tuh disetel supaya dia bisa tenaganya lebih bagus. Dia ganti pakai turbo ya, pernah dengar nggak turbo? Mesin ada turbonya, pernah dengar nggak? Nggak ya? Bingung saya jelasin gimana ya turbo tuh ya. Pokoknya gitulah. Pokoknya mesinnya dibikin kencang. Dia turunin mesinnya, dia ganti segala macam. Pokoknya gini. Dari tenaganya aja ya, Jadi sebagai perbandingan lagi. Tadi mobil yang sering lihat Avanza ya. Avanza itu yang di jalan yang sering kamu lihat itu tenaganya sekitar 100 tenaga kuda ya. Jadi kalau mobil-mobil itu mesin mobil, mesin motor itu satuannya tenaga kuda. Kudanya kuda apa kok, kuda poni, kuda apa nggak tahu, pokoknya tenaga kuda ya. Jadi patokannya Avanza itu sekitar 190 sampai 100 tenaga kuda. Nah mobil yang juara ini dia turunin mesinnya, dia modifikasi segala macam sampai 1000 tenaga kuda. Jadi tenaganya 10 kalinya Avanza. Bahkan tenaganya 10 kalinya Avanza pun dia baru bisa motong dari 16 detik jadi 6 detik. Harusnya kan kalau 10 kali waktunya harus 1/10-nya dong, bener gak? Cenglinya seperti itu kan. Tapi gak bisa gitu. Karena keterbatasan ya macam-macam lah. Jadi dia bikin sampai 1000 tenaga kuda. Habis berapa kok buat bangun mesin seperti itu? Wah, itu uangnya juga banyak gitu. Karena kalau kamu naikin tenaga mesin nanti ada aja yang jebol. Karena kan mesin standar nggak buat balapan kan. Kalau dibikin balapan pasti ada aja yang jebol gitu. Nanti ada yang harus diganti. Jadi duitnya pasti banyak. Nah,
Terus pokoknya ya dia terus nanti pakai bensinnya juga nggak bisa pakai bensin yang biasa. Ribet lah pokoknya. Kalau udah spek balap gitu ribet. Kalau dimasukin bensin yang biasa nanti mobilnya jerjet nggak enak pokoknya di bawahnya itu nggak enak. Ribet. Nah, terus apa yang bisa kita ambil dari soal mesin ini? Kita anak-anak Tuhan, mesinnya tuh harus kenceng juga guys. Mesinnya harus bagus, harus tahan banting, harus kuat. Mesinnya kita apa sih? Mesinnya kita apa? Mesinnya kita apa? Mesinnya kita apa? Apa? Firman, bensinnya. Mesinnya apa? Ini. Mesinnya ini. Tunjuk diri kamu. Nih mesin nih, mesin. Apa di dalamnya ini? Roh, jiwa, tubuh. Ya. Harus upgrade terus guys. Di-upgrade terus roh, jiwa, tubuh. Kok upgrade-nya gimana? Saya tidak berhenti-henti ngomong. Upgrade roh, kasih makan yang oke makanannya. Apa upgrade roh? Baca firman. Kok gak kelihatan? Kayaknya gak berubah. Saya udah baca Alkitab setiap hari. Kok kayaknya gak berubah? Nih ya, ada gak orang ya hari ini gym, besok six pack, ada gak? Lisa lagi. Yang normal nih, yang normal. Hari ini nge-gym, besok six pack, bisa gak? Susah ya, gak, pasti ada proses ya. Bukan mustahil kalau Tuhan bermujizat gitu, bom tiba-tiba besok six pack. Bisa. Tapi kan ya normalnya ada proses. Jadi waktu sedang ngalamin proses, ya lanjut aja, tetap baca Alkitab, tetap datang LG, tetap cell group. Jangan jauh-jauh dari sumber makanan roh. Ya. Amin. Amin, ya. Terus apa lagi? Habis roh, jiwa. Jiwa itu apa sih? Pikiran. Terus perasaan. Ini sebenarnya bidangnya Angel nih harusnya nih. Ya, kejiwaan. Tapi kurang lebih gini lah. Kurang lebih gini. Apa yang bikin kita memikirkan sesuatu, merasakan sesuatu itu dari apa yang kita masukin ke pikiran dan perasaan kita, benar nggak? Ya, jadi kalau kita mau mikir sesuatu yang baik, seperti Filipi 4 ayat 8 bilang, segala sesuatu yang baik, yang manis dan seterusnya, masukin hal-hal yang baik. Ya, kok rajin boleh nggak? Boleh. Tapi ya tahu diri gitu ya, secukupnya lah. Siapa nonton Rajin itu? Amos ketawanya kenceng bener. CEO Zhang katanya. Sampai di ban loh itu di Cina sendiri, sampai nggak boleh loh. Saking orang jadi nanti pikirannya nggak bener gitu, mikirnya gue cari laki CEO aja lah, udah nggak usah mikir susah-susah gitu kan. Karena nanti gini, kalau orang pikirannya udah begitu gampang ketipu. Ya. Kalau orang pikirannya udah rada halu, itu gampang ketipu. Hati-hati ya guys. Bukan berarti kita jadi gak percaya segala sesuatu, kita gak percaya mujizat, bukan. Tapi kan kita dikasih logika ya. Kita dikasih mikir, kasih kemampuan untuk mikir. Yang mau dipikir lah. Ya. Oke. Terus apa tadi satu lagi? Tubuh. Oh, perasaan ya, belum perasaan. Tadi jiwa kan pikiran, perasaan ya. Perasaan juga ya. Perasaan ini kalau menurut saya itu
mainnya ini ranahnya Angel sih harusnya ya, perasaan ini. Coba Jel. Nggak. Kurang lebih gini lah. Perasaan itu harusnya kita tuh bisa kontrol gitu. Nggak inilah jangan terlalu larut sama perasaan galau, perasaan rendah diri dan sebagainya. Ya salah satunya ya dari roh juga bisa sih. Maksudnya kalau roh kamu kuat itu nanti keluar ke jiwa juga. Ya. Kalau roh kasih makan sesuatu yang bagus terus nanti keluar ke jiwa juga. Oke. Ini saya tuh ya dulu seumur kamu, saya tuh seneng denger lagunya ini. Tahu grup band ini nggak, Linkin Park? Waduh, udah nggak tahu ya. Linkin Park itu pokoknya terkenal banget lah lagunya. Itu antara orang nyanyi sama ngamuk-ngamuk beda tipis lah. Iya Indian. Terus saya itu ya lengkap albumnya punya semua. Dulu kan pakai CD. Aduh ketahuan lagi umurnya pakai CD. Masih pakai CD tuh. CD tahu ya puteran ya. Puteran link apa sih, lingkaran lagi apa? Piringan ya yang lu masukin alat gitu. Ini di komputer laptop sekarang aja juga udah enggak ada, di CD player tuh udah enggak ada. Nah, CD saya punya lengkap. Nah, terus satu hari ini si vokalisnya itu padahal sebelumnya dia itu kayak nggak ada masalah gitu, kayak abis ngobrol sama keluarganya tuh gimana gitu, terus malamnya tuh kejadian. Semenjak saat itu saya stop, nggak mau dengerin itu lagi. Ngeri cuy. Ini maksudnya berarti ada sesuatu gitu di dalamnya. Saya bukannya nggak ngebolehin kamu denger lagu selain lagu rohani, enggak. Lagu sekuler itu oke. Tapi pilih-pilih ya. Jangan semua kamu dengerin. Ya. Gitu ya. Apa? Ya. Nah, terus tadi udah roh, jiwa, satu lagi tubuh ya, tubuh. Saya punya waktu sampai jam berapa ya? Sampai jam 8 kurang lah ya. Nah, tubuh cara bikin sehat ya nggak ada, semua tahu lah ya tubuh ya. Cara bikin sehat ya makannya yang benar, jangan berlebihan, olahraga ya. Terus nah udah gitu balik lagi ya kayak yang tadi yang balap mobil tadi. Si yang punya mobil ini ditanya lagi, udah nih kok mesin udah kan udah dibagusin, tenaganya jadi besar dan sebagainya. Terus diapain lagi kok? Jadi kalau kamu tadi lihat pas dia mulai start gitu, itu tuh ada asap ya. Ada asap ya. Selain asap hitam tuh ada asap putih. Perhatiin nggak tadi? Nggak perhatiin ya? Ini kurang kelihatan kali ya? Coba. Oh nggak terlalu kelihatan ya. Pokoknya biasanya kalau mobil yang balapan begini, itu tuh ada asap putih. Asap putih itu biasanya jadi bannya itu spin, muter di tempat tuh. Karena kan dikagetin kan gasnya. Ada nggak orang mau balapan terus gasnya pelan-pelan set gitu. Nggak apa-apa biar nyaman, pelan-pelan aja. Ada nggak orang balapan kayak gitu? Nggak ada kan, orang balapan langsung injek gasnya sekencang-kencangnya, bener nggak? Nah waktu diinjak sekencang-kencangnya itu si ban itu muter, tapi mobilnya kan masih diem, bener nggak? Nah itu DJ bilang tuh sampai jumping. Nah, jadi kalau injek gasnya kecepatan juga, itu tuh jadi mobil belum gerak, bannya udah muter, jadi spin di tempat. Nah itu tuh ngurangin waktu, bener nggak? Harusnya mobil udah jalan, tapi mobilnya diam aja, bannya muter di tempat. Ya.
Nah, jadi eh, yang dibagusin berikutnya dia bilang itu tuh pegangan mobil ke aspal. Pegangan mobil ke aspal. Mobil itu nempel ke aspal pakai apa? Pakai ban kan? Ya. Secanggih-canggihnya mobil, apapun itu mereknya, nempel ke tanahnya tuh cuman pakai ban itu, bener nggak? Makanya ban itu penting banget gitu. Kadang orang ban doang gitu kan, padahal ya nempelnya itu ban gitu, ban itu doang. Kamu mau mobil harganya taruhlah misalnya berapa? 100 miliar gitu mobilnya harganya. Ya kalau bannya jelek ya sama aja gitu, percuma kan. Nah, mereka ini sampai pakai ban yang khusus buat balap. Yang khusus buat balap. Kamu pernah lihat nggak sih orang kalau lagi balapan tuh bannya ada garis-garisnya nggak kalau buat balap? Nggak ada ya. Bukan bannya botak loh itu. Ya. Kamu tahu kan kamu kalau lihat ban di motor atau mobilnya kamu, ban tuh ada garis-garisnya, betul nggak? Ya. Tapi kalau balapan itu malah nggak ada garis-garisnya. Ya. Bener nggak? Bener ya? Kenapa itu? Supaya lebih lengket sama jalan, betul. Fungsi garis-garis itu sebenarnya buat apa sih? Dibantu, kan ada garis-garisnya. Enggak, itu kok cuma kreativitas si pabriknya aja. Hah? Fungsi garis-garisnya tuh supaya tidak selip waktu hujan. Jadi waktu hujan, ban kamu itu kan nanti ngehajar air, ya. Nah, itu garis-garis itu got supaya airnya keluar ke samping-samping. Ya. Nah, kalau balapan kan rata-rata balapan jarang hujan, ya. Kan nggak perlu dong garis-garis itu, betul nggak? Jadi dibikin rata semua supaya semua permukaan ban itu nempel semua sama aspal. Itu namanya ban slick, bukan ban botak, bukan. Bannya itu namanya slick jenisnya. Nanti ada semi slick, terus ada komponnya ada hard, ada soft, ada ultra soft, ada medium. Ya, gitulah. Pokoknya jadi dia tuh pakai ban yang bagus, terus dia pilih mobilnya yang 4 wheel drive. Jadi mobil itu kan kamu pernah lihat nggak ada yang 4x2, 4x4. Itu menurut kamu apakah pabriknya lagi ngajarin kamu matematika? Enggak. Jadi itu tuh kalau 4x2, jadi ada 4 ban. Tapi yang terima tenaga mesin cuma 2 ban. Ya. Kalau 4x4, rodanya ada 4. Yang terima tenaga mesin 4-4-nya. Jadi kalau mobilnya diangkat gantung di atas, mesinnya dinyalain. Nanti bannya kalau 4x2 yang muter cuma 2. Bukan kanan doang kiri doang ya. Bukan. Itu nanti kalau kanan doang kiri doang mobilnya muter gitu terus. Ya. Jadi nanti kalau diangkat yang jalan 2 itu kadang depannya doang atau belakangnya doang, tergantung jenis mobilnya. Ya. Ada kalau yang 4x4, jadi kalau kamu angkat terus digas, nanti bannya 4-4-nya muter. Nah, dia itu pilih mobil yang 4x4. Jadi supaya waktu jalan semua ban itu dapat tenaga. Jadi supaya nempel banget ke aspal. Ya. Nah, kok lalu hubungannya apa sama kita soal nempel ke aspal? Balapan tidak akan bisa dimenangkan kalau nggak nempel di aspal. Ya. Kayak tadi JJ bilang, motornya atau mobilnya jumping berdiri, terus keluar dari trek, menang atau enggak? Kalah. Dianggapnya nggak finish, ya kan? Kamu kalau lihat balapan, ada mobil atau motor yang keluar dari sirkuit, dianggapnya kalah ya. Kalaupun bisa balik, dia ganti mobil atau ganti motor baru terus balik, biasanya pun di paling belakang, karena ngejarnya udah nggak keburu. Karena kalau balapan itu udah satuannya detik. Kalau kita balik ke pit aja ngambil motor udah 5 menit itu udah ketinggalan jauh banget. Ya. Jadi penting sekali waktu kita ngalamin akselerasi sama Tuhan,
kita tetap nempel di jalannya kita. Tetap nempel di tracknya kita. Ya. Tetap nempel. Kita punya pegangan yang kuat sama Tuhan. Kalau punya pegangan yang kuat sama Tuhan tuh gimana? Tetap ngandelin Tuhan, guys. Apapun itu. Mau ngelakuin segala sesuatu, doa dulu. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nih kalau nggak sama Tuhan nggak mampu. Bahkan sesimpel naik kendaraan, motor, mobil, apapun. Ya, saya nih ya, saya semenjak kemarin jatuh, terus kaki saya dipasangin pen sampai akhirnya dicopot lagi. Sejak saat itu saya tuh setiap kali naik motor, saya itu paling enggak doa dalam nama Yesus. Sebelumnya nggak pernah, guys, starter ngeng. Pokoknya sampai terlalu pede, ya. Itu nggak sampai 5 menit, guys. Percayalah, dalam nama Yesus saya mau jalan. Bahkan nggak sampai 30 detik kayaknya. Ya, jangan terlalu buru-buru lah. Ngomong gitu dulu itu nggak apa-apa, oke banget kok. Ya, ya puji Tuhan. Sampai tadi saya ngelibas banjir pun, ya itu, begitulah. Ya, cerita tadi belum ada yang belum dengar ya. Cerita saya nerabas banjir hari ini, jadi belut listrik ya. Gitu guys. Terus, nah udah kelar balapan nih, ya, udah finish. Apa yang harus dilakukan? Kamu udah balapan, udah finish. Apa yang harus dilakukan? Tadi Marcel ngomong apa? Apa? Nggak apa-apa, kalau salah nggak dihukum, cuma dikeluarin aja. Apa? Kalau menang senang, kalau kalah meratapi nasib. Enggak, abis lewat garis finish nih. Abis lewat garis finish terus ngapain? Ngerem. Ya dia udah denger minggu kemarin. Ngerem, betul guys. Ngerem. Yang bikin pembalap bisa menang itu sebenarnya bukan cuma mesin yang bagus ya. Ada remnya. Bayangin ya, kamu tak suruh balapan, Ray, besok balapan ya, saya punya mobil, udah saya modif semua, saya udah habis-habisan modif, habis 1 miliar misalnya, tapi nggak ada remnya, lu mau balapan nggak? Enggak kan? Ya, itu pembalap siapa sih sekarang, pembalap MotoGP yang F1 deh, F1 siapa Jeremy yang sekarang? Max masih? Siapa yang baru juara siapa? Siapa? Aduh namanya susah lagi, siapa? Lando. Orang mana ya dia? Hah? Kuningan. Pantesan berarti sering makan tahu Kuningan ya? Cimol. Efek aci, dia lengket gitu ya ke tanah ya. Gasnya lengket gitu. Nah, si siapa Lando ini berani nggak kalau balapan nggak ada rem ya? Saya rasa nggak ada yang berani. Itu mobil F1 ya. Dari diem, kamu gas sampai lari 160 km per jam, terus kamu rem sampai berhenti. Jadi 0, 160 sampai berhenti. Itu di bawah 5 detik. Kamu bayangin, di dalamnya itu kenceng banget berarti. Kenceng banget. Itu mobil F1 tuh kalau nggak di limit, jadi dia di komputer kok. Jadi mesin tuh ada komputernya. Kamu bisa dikasih batas. Lu jangan ngebut-ngebut maksimal segini gitu. Itu bisa. Nah, itu mobil F1 itu kalau kamu nggak limit, itu dia mungkin bisa lari 400 lebih kilometer per jam. Kenceng banget. Dan itu pembalap F1 itu waktu start itu ya, waktu start mau ngebut gitu, itu dia ngalamin beban itu 5 kali dirinya sendiri. Itu kalau nggak siap pingsan itu di dalam. Itu kenceng banget mobil F1 tuh. Itu apa, level tertinggi engineering di dunia mobil tuh F1. Ya, jadi bayangin mobil yang kayak gitu nggak ada remnya. Kira-kira kamu mau naik nggak? Oh saya sih nggak.
Even saya belum punya keluarga, saya enggak. Terima kasih. Enggak ada ya? Enggak ada. Semua harus ada remnya. Itulah kenapa di buah-buah roh yang terakhir itu apa? Penguasaan diri. Rem guys, rem. Gak peduli seberapa cepat kamu bisa ngebut, ingat ada remnya. Ya. Kalau ada cobaan, jangan dicobain. Paham gak? Kalau ada cobaan, jangan dicobain. Ya. Harus ada rem. Ya. Bukan berarti kok males-malesan aja lah, berarti lah ngerem aja terus. Ya jangan juga. Balik lagi ke yang jam tadi ya. Kata perpetual ini ya, tahu nggak? Aduh, ini ngagetin banget loh. Obut, ini ada apanya ini? Hah? Pakai punya lu, emang efek? Nih, balik lagi ya ke tadi jam perpetual. Nah, saya mau kasih lihat sama kamu gimana cara kerjanya supaya si jam ini nih abadi. Dia jalan terus. Kan kalau jam sekarang pakai baterai ya. Nih, itu dia, watchmaking always on. Ya, coba di play. Nah, ini dalamnya nih. Nah, itu ada bagian yang muter. Ini mesin jam ya. Tuh, itu ada yang bagian yang muter. Ya. Tuh, itu ada bagian yang muter. Rolex Perpetual. Ya. Jadi itu mesin jam di dalamnya. Atau ada bagian yang muter. Kenapa itu bagian bisa muter? Pertama-tama kenapa perlu ada bagian yang muter? Yang muter itu orang-orang bilang itu istilahnya rotor. Rotor itu bagian mesin yang dia akan muter. Rotor ini dia waktu muter, dia akan puter mainspring atau per utama yang jadi penggerak si jam. Jadi waktu muter, dia itu muter per yang di dalam. Jadi waktu dia muter, pernya tuh tambah kenceng. Jadi makanya selama dia terus berputar, si per yang di dalam itu tidak akan pernah kehilangan kemampuan pegasnya. Dia akan terus kuat pernya ya, nggak akan lemes. Nah, sekarang caranya gimana supaya itu si rotor itu terus putar? Ini di tangan nih. Selama jam itu dipakai, selama jam itu bergerak, dia akan terus diisi guys. Akan terus terisi dan dia itu nggak akan pernah mati. Kecuali dalamnya ya tiba-tiba kan itu mesin semua ya dalamnya ya, berarti ya ada gesekan dan sebagainya ya, satu saat bisa seret sih. Cuma selama bergerak itu pernya akan terus ngisi dan dia akan terus bergerak. Ya. Jadi untuk ngalamin kemenangan yang abadi, yang terus-terusan, we have to keep moving. Terus bergerak. Dan waktu bergerak tahu kapan ngerem, kapan belok, jangan semua diseruduk, jangan semua disikat. Ya. Paham ya semua? Paham ya? Jadi supaya kita menang, jangan lupa mesinnya harus kuat, pegangannya harus kuat, punya rem, tapi tetap terus bergerak. Ya. Yang menang itu bukan yang pelan. Yang menang itu yang tidak berhenti, terus gerak. Ya. Ada amin? Amin. Yuk tutup Alkitabnya. Kita selesai malam ini.
Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kau mengajar kami bagaimana untuk bertanding, mengalami akselerasi dan keluar jadi pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Terus Tuhan, ajar kami bergerak seirama, sejerap, selangkah dengan Engkau, sehingga ujungnya kami didapati menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Thank you guys. God bless us all.